Salam jumpa saudara-saudari yang terkasih. Kita bersyukur atas rahmat dan kasih Tuhan yang selalu mencintai serta mengasihi kita sampai dengan saat ini. Pada kesempatan ini, kita bersama mendalami tentang Hari Rabu Abu dan himbauan atau pesan Bapa Suci Paus Fransiskus bagi umat Kristiani saat perayaan Rabu Abu nanti untuk perdamaian dunia di tengah gejolak peperangan antara Rusia dan Ukraina yang terjadi saat ini. Perayaan Rabu Abu merupakan perayaan kita memasuki masa Prapaskah. Dalam kalender liturgi tahun 2022, Rabu Abu dirayakan tepatnya pada tanggal 2 Maret. Rabu Abu merupakan hari pertama masa Prapaskah, di mana kita mulai memasuki masa tobat yang akan kita jalani selama 40 hari sebelum hari Raya Paskah. Masa 40 hari yang kita jalani, yaitu angka 40, memiliki makna rohani sebagai lamanya masa persiapan. Kita melakukan persiapan selama masa Prapaskah untuk merayakan Paskah sebagai hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kitab suci kita dapat menemukan kisah beberapa tokoh yang berhubungan dengan masa atau angka 40 ini. Dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat 28, bahwa Musa berpuasa selama 40 hari sebelum menerima 10 perintah Allah. Begitu juga Nabi Elia berpuasa selama 40 hari. Dapat kita baca dan temukan dalam kitab pertama Raja-Raja pasal 19 ayat 8. Dan tokoh sentral adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun sebelum memulai karya pewartaannya, memberitakan kerajaan Allah di tengah dunia. Dalam Injil Matius pasal 4 ayat 2, kita dapat menemukan dan membaca Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Pada masa Prapaskah atau pertobatan ini, maka Paus Fransiskus menghimbau atau berpesan kepada segenap umat Kristiani dalam perayaan Rabu Abu sebagai hari puasa untuk perdamaian. Berikut ini adalah himbauan atau pesan Paus Fransiskus tersebut yang saya ambil dan kutip yang ditulis oleh Katolik Media, yaitu: saya mengundang semua orang untuk menjadikan Rabu Abu 2 Maret mendatang sebagai hari puasa untuk perdamaian. Mari mendedikasikan diri kita secara intensif untuk berdoa dan berpuasa. Semoga Bunda Maria Ratu Damai menjaga dunia dari kegilaan perang. Himbauan atau pesan Paus ini sebagai reaksi atas keprihatinan terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina yang terjadi beberapa hari belakangan ini, yang kemungkinan dapat bergejolak ke negara lain sehingga mengganggu ketentraman dan perdamaian umat manusia di negara tersebut
dan juga dunia dalam konteks negara yang lain. Semoga dengan doa-doa kita, puasa dan pantang yang kita lakukan seperti himbauan Bapak Paus Fransiskus dapat membawa perdamaian di tengah dunia saat ini, terutama perdamaian di Rusia dan Ukraina. Tidak terjadi lagi gejolak peperangan. Kedua negara dapat berdamai sehingga rakyat dapat hidup aman, tentram, dan damai. Dalam hari Rabu Abu, kita juga dapat mendalami mengapa terjadi pada hari Rabu, bukan hari Senin, Selasa, atau hari lainnya. Dalam gereja Katolik, puasa diterapkan selama 6 hari dalam seminggu. Hari Minggu tidak dihitung karena dianggap sebagai peringatan kebangkitan Yesus. Maka masa puasa berlangsung selama 6 minggu ditambah 4 hari, sehingga genap 40 hari. Dengan demikian, hari pertama puasa jatuh pada hari Rabu. Pasca terjadi hari Minggu dikurangi 36 hari untuk 6 minggu. Lalu dikurangi lagi 4 hari, dihitung mundur, jatuh pada hari Rabu. Maka awal masa Prapaskah ditentukan pada hari Rabu yang dipengaruhi dan disebabkan karena perhitungan 40 hari sebelum hari Minggu Paskah tanpa menghitung hari Minggu. Selanjutnya adalah mengapa menggunakan abu sehingga disebut sebagai Rabu Abu. Abu merupakan simbol pertobatan. Dalam kitab suci, kita dapat menemukan kisah tentang abu sebagai tanda pertobatan tersebut, seperti pertobatan Niniwe dalam kitab Yunus pasal 3 ayat 6. Namun lebih dari itu adalah bahwa kita diingatkan kembali dalam kisah penciptaan, yaitu kita diciptakan dari debu tanah. Dapat dilihat dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Sehingga cepat atau lambat pada suatu saat nanti kita akan mati dan kembali menjadi debu. Oleh karena itu, pada saat perayaan Rabu Abu dan kita menerima abu, maka imam, diakon, frater, bruder, suster, atau petugas lainnya yang menandai dahi kita dengan abu akan mengucapkan, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil," atau "Kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu." Dari dua ucapan ini akan dipilih salah satu untuk diucapkan saat abu ditandai pada dahi umat. Demikian yang bisa kita dalami bersama. Semoga dapat bermanfaat dan membantu kita untuk menjalankan masa tobat ini dengan gembira dan tulus hati. Kita senantiasa dilindungi, diberkati, dan dikasihi selalu oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Berkah dalam.